Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mulai, kita awali doa pagi kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas istirahat kami semalaman yang Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Kami mau awali hari kami dengan menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami, menyerahkan tubuh, roh dan jiwa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hal kami pinta, ingatkan kami untuk terus menjaga hati kami, tolong kami untuk menjaga hidup kami, dan mengatakan pada Engkau bahwa hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Karena hati kami hanya Engkau yang terutama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang hamba yang rindu dan selalu ingin terus-menerus dibentuk untuk seturut kehendak Tuhan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud. Pagi ini kita mau belajar bagaimana kita merestorasi kehidupan kita. Kita mau belajar dari Rasul Paulus yang kita lihat sebagai seorang yang berhasil mengubah gaya hidupnya, merestorasi kehidupannya sehingga dia menjadi serupa dengan Kristus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah sebelum mengenal Tuhan, dia adalah orang yang mengejar-ngejar orang Kristen. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami satu pemulihan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bahkan tidak hanya dia mengalami satu perubahan, tetapi dia sampai dipakai menjadi daripada alat Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah satu pernyataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat pada waktu itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya saudara, Paulus hidup dan matinya dia relakan untuk Tuhan. Dia siap hidup untuk Kristus dan bahkan dia pun rela mati untuk Kristus. Bagaimana dengan kita saudara? Ini bukan satu hal yang gampang untuk kita bisa berkata bahwa hidup dan mati kita untuk seseorang. Tetapi Rasul Paulus berani mengatakannya. Adakah kita di dalam kehidupan kita juga kita berani berkata bahwa hidup kita adalah untuk Kristus dan mati kita juga untuk Kristus. Kita siap mati bagi Kristus, kita siap hidup untuk Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk masuk di dalam restorasi kehidupan yang sesungguhnya, bukankah Tuhan sudah memberikan firman-Nya? Tuhan juga sudah memberikan roh-Nya, yaitu roh yang kudus, di dalam kehidupan kita sebagai penolong, penghibur, dan penguat di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu telah Tuhan korbankan untuk kita. Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya, yaitu rel jalan kehidupan untuk kita bisa mencapai hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berikan relnya. Selama saudara hidup di dalam rel Tuhan, saya percaya maka kita tidak pada jalan yang salah. Kita ada di atas jalan yang benar. Seperti kereta api saudara, selama dia berada di rel kereta api, di atas rel kereta api, maka kereta api itu akan selamat saudara. Tetapi berbeda ketika kereta api itu keluar dari rel saudara, maka dia bisa tumbang, dia bisa jatuh saudara. Karena apa? Karena dia berada di jalan yang salah. Demikian juga dengan kehidupan kita saudara. Selama kita berjalan di atas rel firman Tuhan, maka kehidupan kita akan selamat. Tetapi jauh berbeda ketika kita berjalan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak lagi berjalan di atas rel, maka saudara, kita bisa mengalami kejatuhan. Hidup kita tidak menuju kepada arah yang benar, tetapi kepada kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar pagi hari ini dari kehidupan Rasul Paulus yang demikian dahsyat dan luar biasa. Setelah dia menerima Yesus, dia sanggup mengubah kehidupannya sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Padahal sebelum Paulus mengenal Kristus, kita tahu kehidupan Paulus itu seperti apa.
kita baca Kisah 9 ayat 1 dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dari ayat ini saudara, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Paulus sebelum menerima Kristus. Kehidupan Paulus sangat amburadul saudara. Bahkan dia berani mengejar-ngejar, menganiaya orang Kristen. Ini satu pertanda bahwa Rasul Paulus memiliki sifat kejam karena dia berani membunuh. Rasul Paulus memiliki sifat yang tidak benar, tetapi saudara, sekalipun Rasul Paulus memiliki kehidupan yang seperti ini, kita melihat bagaimana Rasul Paulus setelah berjumpa dengan Tuhan. Di mana Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan? Di ayat 3 dikatakan, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Kisah yang sangat luar biasa bagaimana Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat itu Rasul Paulus sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Tetapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, sehingga dia sampai rebah ke tanah, dan kedengaranlah sebuah suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tentu saja Saulus bingung saudara mendengar suara itu. Maka jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita melihat saudara bagaimana Yesus memperkenalkan diri kepada Saulus. Yesus adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia tahu cara bagaimana untuk menyentuh hati Saulus. Bahkan Saulus ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena faktor sinar itu sampai membuat Saulus matanya buta. 3 hari lamanya Saulus tidak makan, tetapi Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saulus berdoa, memohon kepada Tuhan kesembuhan. Saulus memohon untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan kita tahu dari kisah selanjutnya bahwa Tuhan akhirnya mengutus Ananias untuk berdoa bagi Saulus. Dan kemudian nama Saulus diubah menjadi Paulus. Dan kita tahu pada akhirnya Saulus setelah didoakan oleh Ananias bisa melihat lagi. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus kita adalah dahsyat dan luar biasa, karena setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Paulus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia merestorasi kehidupannya agar dia serupa dengan Kristus. Saulus atau Paulus tidak pernah main-main di dalam kehidupannya. Kemudian saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa untuk Tuhan. Oleh karena itu dia katakan bahwa hidupku untuk Tuhan.
Mengapa Paulus sampai berkata demikian? Dia mau merestorasi kehidupannya, dia mau mengubah kehidupannya. Karena dia mengetahui bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu Rasul Paulus kemudian tekun bekerja untuk Tuhan sampai dia menulis surat-surat kepada komunitas non-Yahudi. Paulus menyatakan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Nah, perubahan yang dialami oleh Paulus setelah terima Yesus menjadi sangat luar biasa. Bahkan Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kesembuhan, untuk menyatakan mujizat, karya-karya Allah banyak dinyatakan di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Mengapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena yang pertama, Paulus bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik dari kehidupan yang penuh dengan dosa dan memberikan dirinya kepada Kristus. Oleh karena itu di dalam Roma 12 ayat 2 Paulus menulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa menurut Rasul Paulus, ibadah yang sejati adalah memperbarui akal budinya sesuai dengan firman Tuhan, memperbarui akal budinya sesuai dengan kehendak Kristus. Tidak hanya itu saja saudara, Rasul Paulus sampai mengatakan bahwa sampai dia tahu mana yang berkenan di hati Allah dan mana yang bukan saudara. Dia bisa membedakan juga mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Bagaimana dengan kita saudara? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, adakah kita bisa mengenali kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan saudara? Ternyata saudara, pembaharuan budi ini sangat penting dan itu bisa terjadi ketika kita rajin membaca Alkitab, ketika kita rajin berdoa, kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita sehingga kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian yang kedua, Paulus mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Paulus tidak hanya sekedar bertobat saudara. Kalau di poin pertama tadi dikatakan bahwa Paulus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ternyata Paulus memang tidak hanya sekedar bertobat saudara, tetapi dia benar-benar memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa saudara? Hidup. Itu menunjukkan bahwa hidup dia tidak mati. Iman dia tidak mati, tetapi iman dia senantiasa hidup dan terfokus kepada Tuhan. Iman dia senantiasa tertuju kepada Tuhan. Hati dia tertuju kepada Tuhan. Pikiran dia tertuju kepada Tuhan. Jadi Tuhan melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan Rasul Paulus. Bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita saudara? Jangan sampai Kristus yang ada di dalam kehidupan kita gambar mati saudara. Tidak pernah ditanya, tetapi saudara bahwa Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dikatakan kudus saudara. Rasul Paulus menjaga hidupnya untuk senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Artinya Rasul Paulus tidak pernah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia benar-benar jaga hidupnya di dalam kekudusan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, dan kemudian dikatakan berkenan kepada Allah. Memang saudara, orang yang memberikan hidupnya supaya Kristus tetap hidup di dalam hidupnya dan kemudian
memiliki sebuah kehidupan yang kudus, pasti itu yang berkenan kepada Allah. Artinya saudara, Rasul Paulus berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Rasul Paulus berkata tidak untuk sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Dan yang ketiga, tadi sudah dikatakan Paulus siap mati bagi Kristus. Filipi 1 ayat 21 tadi sudah kita baca, berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang siap mati dan hidup untuk seseorang, itu adalah orang yang benar-benar mengasihi orang tersebut. Rasul Paulus berkata, hidup dan matiku adalah untuk Kristus. Artinya Rasul Paulus benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin seseorang siap hidup untuk seseorang atau siap mati untuk seseorang kalau dia tidak mengasihi orang itu. Nah, dari renungan pagi hari ini, mari saudara, kita terus merestorasi kehidupan kita seperti Rasul Paulus sampai serupa dengan Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus boleh mengubah kehidupannya menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami bahwa pertobatan kami bukan sebuah kesia-siaan. Kekristenan kami bukan kekristenan yang sia-sia asal Kristen Tuhan, tetapi kami mau sungguh-sungguh mengabdikan hidup kami kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Oleh karena itu lawat setiap para pendengar firman pada pagi hari ini. Kuasai roh, jiwa dan tubuhnya dan bentuk mereka Tuhan, untuk mereka terus merestorasi kehidupannya sampai serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami, Roh Kudus-Mu membimbing kami, bahkan Roh Kudus-Mu akan menuntun setiap langkah kehidupan kami sampai kami menjadi serupa dengan Kristus, dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.